حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء وتبعهم. الحمد لله, bersyukur kepada Allah Taala atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah atas izin Allah, atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Allah masih kasih kita izin, Allah masih kasih kita kemampuan untuk bisa hadir melakukan ketaatan kepada Allah Taala. Baru saja kita melakukan salat subuh berjamaah. Kata Nabi, siapa yang salat subuh berjamaah maka dia seolah-olah sudah melakukan salat semalaman suntuk. Bahkan dalam banyak riwayat, termasuk di antaranya orang yang salat subuh berjamaah mendapatkan jaminan dari Allah Taala, dijamin oleh Allah Taala, dijamin keselamatannya, keselamatan dirinya, keselamatan hartanya, keselamatan jiwanya oleh Allah Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini insyaallah saya akan memberikan mau'izah subuh, yaitu Bapak Ustaz Haji Itam Rusmana LCMA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz. Dan mari sama-sama Bapak Ibu kita dengarkan mau'izah dari beliau sambil nanti vouchernya sudah dibagikan ya, voucher untuk sarapan. Insyaallah nanti di depan sudah banyak yang menjajakan sarapan buat kita. Tapi yang terpenting di antaranya adalah sarapan rohani kita, yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Ustaz Itam Rusmana LCMA. Pada beliau kami persilakan. Pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tukaffaru sayyi'at wa bi fadlihi wa mannihi tatanazzalu rahmatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, munazzilu ar-rahman, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyu ar-rahmatul muhda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, nabiyyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi
ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga amal-amal yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apa yang dilakukan oleh Masjid Al-Furqan semoga diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan dan pengundang berkah dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kepada para donatur, para dermawan yang mendukung program-program di masjid yang kita cintai ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, keberkahan pada umur, pada harta, keluarga, sehingga insya Allah Ta'ala bisa menjadi amal yang pahalanya terus mengalir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan ajaran mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam jagat raya ini dan menciptakan kita sebagai manusia, sebagai hamba-hambanya. Allah hanya meminta dari kita satu hal. Dalam surat Az-Zariyat Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan agar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah butuh dengan ibadah kita? Tidak. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Dalam satu hadis qudsi panjang, ada juga dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, seandainya kalau seluruh makhluk yang ada di alam jagat raya ini mereka semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, ma zada min mulkihi syai'an, tidak akan menambah kemuliaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau seluruh penduduk bumi ini maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa min mulkihi syai'an, sama sekali tidak akan mengurangi kemuliaan, kehebatan, kegagahan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Jamaah sekalian, ibadah kita itu kembali kepada diri kita sekalian. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kalian berbuat baik, maka kebaikan kembali kepada diri kalian. Wa in asa'tum falaha. Dan kalaupun kalian berbuat buruk, maka balasannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Kalau nanam padi, jamaah sekalian, maka kita akan panen padi. Kalau nanam cabai, akan panen cabai. Kalau nanam timun, akan nanam timun juga. Kalau dalam dulu diajari di kampung ya, pakai bahasa Sunda itu, melak cabai,
mual jadi bonteng katanya gitu. Melak bonteng, mual jadi cabai. Kalau nanam kebaikan nggak akan memetik keburukan. Kalau nanam keburukan juga tidak akan memetik kebaikan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi SAW menganalogikan begini. Perumpamaan dunia yang kita tempati dibanding dengan alam jagat raya, ya, maka dunia kita itu seperti kita melemparkan cincin di tengah padang pasir. Padang pasir itu adalah alam jagat raya. Bumi itu hanya butiran dari demikian luasnya alam jagat raya itu. Satu butir di tengah padang pasir yang demikian luas. Secara ilmiah itu memang betul begitu jamaah saya. Di alam jagat raya ini ada 100 miliar, lebih miliaran lah pokoknya, ratusan miliar galaksi. Ya, ada berbagai macam miliaran galaksi. Galaksi yang kita tempati disebut dengan namanya Bima Sakti. Di sana itu ada ratusan miliar seperti halnya gugusan Bima Sakti. Dan di setiap galaksi ada mataharinya, sebagaimana matahari yang kita punya di gugusan Bima Sakti. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu galaksi diperkirakan itu ada kisaran 30 juta sampai 3 triliun bintang. Ya, bintang itu yang memancarkan cahaya sendiri. Matahari adalah bintang yang paling besar dalam gugusan Bima Sakti. Bumi ini, jamaah sekalian, bumi ini besarnya itu 1.300.000 besarnya matahari. Jadi 1.300.000 kali lipat besarnya matahari. Matahari demikian luar biasa ya. Nah, ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bumi yang kecil ini kan di situ ada 6 sampai 7 miliar manusia. Kita dalam satu butir bumi itu dibanding dengan alam jagat raya ini kan ada 6 miliar manusia. Ada kita gitu. Bukan hanya manusia, tapi juga ada pepohonan, ada hewan-hewan, ya, ada makhluk Allah yang lain. Di daratan, di atas permukaan bumi ada makhluk Allah. Di dalam permukaan, di dalam perut bumi ada makhluk Allah, ada cacing, ada binatang-binatang yang lain. Di dalam lautan ada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di angkasa, di langit ada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, bumi ini berlapis-lapis. Kerak bumi, ya, itu tebalnya itu kata para geologis 100 km tebalnya kerak bumi, ya, lapisan paling atas itu 100 km. Di bawah kerak bumi itu lapisannya lebih tebal lagi sebelum nanti masuk ke inti bumi, ada sampai 2.600 km tebal saja. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia dan makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam fasilitas yang disiapkan. Tadi Allah itu cuma minta satu saja dari kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang ditekankan betul di dalam Islam, ya, sholat itu.
sholat ya. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, jadikan aku sebagai orang yang bisa menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, Allah itu tadi dibaca ya dalam surat Ar-Rahman, qul la yas'aluhu man fis samawati wa man fil ardh kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari ya, seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yas'aluhu man fis samawati wa man fil ardh. Sehingga kulla yaumin, setiap hari, huwa fi sya'n, Allah itu sibuk. Sibuk apa? Sibuk untuk melayani hamba-hambanya, sibuk untuk melayani makhluknya. Ya, oleh karena itu Allah tuh dalam ayat kursi disampaikan ya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk apalagi tidur, melayani seluruh hambanya. Manusianya aja 6 miliar tadi jamaah saja, 6 miliar di berbagai belahan muka bumi. Kita sekarang sudah siang. Kalau Inggris, Amerika itu baru mau malam. Ya, kita sudah terbit matahari. Tapi di belahan bumi Eropa, bumi Amerika itu mau memasuki malam. Terus muter begitu. Maka ada yang minta berbagai macam, ada yang mungkin yang tidak punya jodoh minta supaya jodohnya dipermudah ya. Kemudian yang sulit rezeki minta rezekinya digampangkan. Yang nyari karir jabatan minta supaya jabatannya naik, gajinya nambah, begitu ya, dan lain sebagainya. Dan semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dilayani sama Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'n, dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Rintihan-rintihan itu, doa-doa itu, ya, munajat itu. Padahal kita itu cuma ada di satu di bumi, yang bumi itu kecil sekali, tapi di situ ada 6 miliar manusia. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sibuk sekali, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. Allah tidak pernah tidak memperhatikan kita. Semuanya diperhatikan, semuanya dilayani, semuanya diberikan fasilitas. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhwatul iman yang dirahmati Allah, seluruh alam jagat raya ini juga mereka itu satu simfoni ya. Dalam simfoni tasbih, mereka semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam taro anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Allah katakan, tidakkah kalian tahu, tidakkah kalian perhatikan, semua apa yang ada di langit dan di bumi ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari sujud, bulan sujud, bintang-bintang sujud, pepohonan sujud, binatang-binatang sujud, dan juga wa katsirun minan nas, mayoritas manusia juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak bersujud kepada Allah, tidak zikir kepada Allah, tidak ibadah kepada Allah, kita itu sudah keluar dari simfoni alam jagat raya yang semuanya taat kepada Allah jemaah sekalian. Maka ikhwatul iman,
bumi beredar mengelilingi matahari, ya. Bahkan ada satu keterangan menyampaikan kecepatan bumi itu kan muter, tapi juga bumi muter sendiri, muter sambil muter. Kecepatannya itu di atas 2000 km per jam, jemaah saya. Masya Allah. Kita nggak ngerasa aja nih kalau bumi ini lagi muter gitu ya. Kalau kita terasa ya kayak di Cianjur kemarin. Subhanallah, ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Yasin juga dijelaskan ya. Kullun fi falakin yasbahun, semuanya berputar di atas garis edarnya. Nah, garis edar itu mereka yang dia dinamakan, disebut dengan namanya gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi agar benda-benda langit itu tetap di situ, nggak tabrakan. Maka kadang-kadang bumi mengitari matahari itu tidak dalam satu jarak yang sama, kadang mendekat, kadang menjauh dan lain sebagainya. Kadang sejajar dengan bulan, jadilah yang disebut dengan namanya gerhana. Ini semuanya aturan Allah, bentuk tasbihnya mereka, ibadahnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan begini jamaah sekalian, kalau dunia ini, hidup ini ingin tentram, ingin aman, ingin nyaman, kuncinya satu aja, taat kepada Allah, itu aja selesai. Benda-benda yang ada di angkasa itu semuanya karena taat kepada Allah, maka tidak tabrakan. Terus muter di situ dengan gaya gravitasinya yang Allah sudah tentukan dalam satu gugusan bintang Bima Sakti itu, jamaah sekalian. Karena dia taat kepada Allah, muter di garis edar yang sudah ditentukan oleh Allah, selamat, tidak tabrakan, tidak hancur gitu. Meskipun pada satu saat ada yang disebut dengan namanya hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan seterusnya, digoncangkan. Ada juga dalam teori ilmiahnya itu, dengan teleskop yang besar di alam jagat raya ini terlihat ada yang disebut dengan istilahnya black hole, lubang hitam. Dan galaksi-galaksi itu kesedot dengan lubang hitam itu. Ya. Masuk lubang hitam, tidak kembali lagi. Masuk lubang hitam, tidak kembali lagi. Lubang yang begitu besar. Kalau dalam bahasa Al-Quran, kata Dr. Abdul Daim Al-Kahir, itu disebut dengan istilah al-jawaril kunnas, wal-laili idza as'as, was-subhi idza tanafas. Bintang yang timbul tenggelam, tidak kelihatan. Black hole namanya, lubang hitam yang nyedot galaksi-galaksi yang ada di alam jagat raya ini dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itulah nanti yang disebut dengan namanya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian, sekali lagi, kalau ingin aman di dunia ini, ikuti aja Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, selesai. Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat Allah dan Rasulnya, nanti dia akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh, dan mereka adalah teman yang paling baik. Cuman karena setan, karena iblis, jemaah sekalian, mempengaruhi tabiat manusia. Inginnya itu ingkar aja, Pak. Allah sudah kasih air kita, air untuk minum. Yang dicari oleh orang apa? Minuman keras, jemaah sekalian, iya kan? Padahal itu air berlimpah itu, yang halal itu, yang dicari yang halal. Sudah minum yang halal, minuman keras, arak, khamar, dicampur pula, jemaah sekalian. Campur dengan autan, dicampur dengan spiritus, ya bukan hanya teler dia, tapi menutup mata untuk selama-lamanya. Itu bisa dibayangkan tuh orang yang mati karena setelah minum oplosan itu, kira-kira ketemu mungkar nanti dia ngomong apa? Jangan sampai nanti, man rabbuka, siapa Tuhanmu?
Kemudian dia jawab, mau tahu aja atau mau tahu banget? Dihajar orang yang kayak model begitu cuma saya. Ikhwan dari mati Allah Subhanahu wa taala dalam minuman, makanan. Bahkan yang lebih parah daripada itu apa? Hal-hal yang memang bertentangan dengan Allah. Misalkan LGBT. Ini kalau dikaitkan sama Piala Dunia kan kemarin Jerman sama Jepang. Nonton nggak Jerman? Jerman sama Jepang. Jerman itu ketika foto sebelum bertanding mereka begini, semuanya begini, nutup mulut. Ya, itu tanda protes. Kenapa? Karena pemerintah kata selama perhelatan Piala Dunia tidak memperkenankan ya LGBT, lambang-lambang, kemudian syiar-syiar, syal dan lain sebagainya yang menggambarkan LGBT tidak boleh. Inggris protes, Jerman protes, ya beberapa negara protes. Kok nggak boleh? Makanya dulu. Ternyata setelah pertandingan kalah dia. Ya katanya kenapa kalah? Karena otaknya itu bukan mikirin bola, otaknya itu mikirin LGBT. Gitu. Kalau Jepang yang dipikirin bola, menang dia. Nah, sehingga ada seorang komentator dari Maroko, pakai bahasa Arab tentunya, cakep sekali. Komentator di sana itu Arab itu bagus-bagus. Beda sama komentator kita jemaah sekalian. Dia itu kalau mau komentar bola, dia bilang ya Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dulu. Kayaknya belum ada komentator bola kita Al-Fatihah dulu ya. Dia tuh kalau ngegolin ketika Saudi sama Argentina, takbir, Allahu Akbar, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, mungkin di sini kita bilang amin. Ini lagi tahlilan atau lagi komentarin bola. Makanya demikian. Dia bilang sama orang Jerman katanya, ente kalau main bola, pikirin bola, jangan mikirin yang lain. Apalagi ini mikirin LGBT. Sampai kan Menteri dalam negerinya Jerman itu datang nonton di stadion dan dia pakai lambang ini, ya. Dan itu secara etika diplomasi dia tidak beretika. Dia di negara orang lain yang melarang peraturan itu dan dia masih memaksakan kehendaknya sendiri. Ada juga penonton dari Eropa itu dia pakai atributnya ya, pakai aksesorisnya itu ini tentara salib. Bawa pedang-pedangan gitu ya, bawa tameng, lambang salibnya itu gede sekali. Ini jemaah saya, mereka bukan hanya sekedar main-main, mereka paham juga. Hari kelima itu sudah masuk Islam 800 orang jemaah saya. Hari kelima perhelatan Piala Dunia sudah masuk Islam 800 orang. Ada yang bilang sudah 1000 orang. Setiap hari ada orang yang masuk Islam. Karena pemerintah kata menjadikan momentum Piala Dunia itu bukan hanya urusan bola, tapi urusan mengenalkan Islam kepada mereka. Ya, apa itu azan perempuan-perempuannya itu dikasih challenge gitu ya, tutorial pakai jilbab. Ya, dari Argentina, dari Meksiko, dari Inggris, dari Prancis, ini kan ada ibu-ibu. Ya, ibu-ibu kemudian nih pakai jilbab begini caranya, coba ngaca. Ada satu keluarga Brazil masuk Islam, dari Meksiko masuk Islam, luar biasa sekali. Nah, seperti ini jemaah sekalian, selaras dengan ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, agar ibadah. Jadikan segala momentum yang ada, yang kita miliki, yang kita punya, bagaimana supaya jadi ladang amal soleh, ladang dakwah, ladang ibadah. Termasuk Piala Dunia sekalipun, kesempatan untuk memberikan pemahaman tentang Islam. Maka ada Qatar itu kan mengundang dai-dai internasional yang terkenal. Zakir Naik, Dr. Zakir Naik yang dari India. Dia tukang debat dan banyak orang masuk Islam dalam perhelatannya. Dia paham Injil, paham Quran dan lain sebagainya jemaah sekalian. Nah, dia dipanggil ke Qatar. Sehingga ada ungkapan mengatakan selama ini nggak di boykot, nggak boleh ke sini, dilarang dan sebagainya, paspornya itu. Kuasa Allah katanya dia nggak boleh kemana-mana
Tapi sekarang orang dari mana-mana nemuin dia. Kan Piala Dunia seluruh dunia diperkirakan 1,5 juta penonton datang. Nah, Zakir Naik itu berdakwah selama perhelatan Piala Dunia itu 1 bulan itu jamaah. Dan dai-dai yang Masya Allah. Kembali ke sini. Jadi ada manusia yang tidak mau diatur sama Allah, LGBT tadi, lesbian, bisex, gay dan transgender, ya. Nah, ini sangat bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Bukan hanya dalam Islam, dalam agama yang lain, kemudian dalam adat istiadat dan budaya juga tidak diterima jemaah. Oleh karena itu saya baca juga di salah satu negara di Eropa, ya, entah di di Austria atau beberapa negara yang lain, keluarga Muslim itu dicuri itu anak-anaknya. Anak-anak mereka dicuri oleh pasangan LGBT tadi, yang laki sama laki, perempuan sama perempuan. Karena mereka tahu juga nggak mungkin bisa lahiran, kan? Ya, pasangan LGBT. Apa yang mereka lakukan? Mencuri secara paksa. Ada videonya. Mengambil paksa anak-anak Muslim, keluarga Muslim, dianggap sebagai anak mereka. Ya. Cobek sama cobek kan nggak mungkin itu bisa jadi sambal sama gitu. Atau ulekan sama ulekan kan nggak mungkin juga. Jadi sambal itu kalau ulekan ketemu cobek. Nah, jadi itu sambal. Begitu, mereka paham juga. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, ini kan kalau secara prediksi masa depan, inilah sebagai awal kepunahan yang namanya manusia. Nggak akan lagi ada keturunan. Perempuan sudah nggak mau hamil, apalagi wanita senang sama wanita, laki-laki senang sama laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah tanda kehancuran masa depan yang luar biasa. Saya baca makalah di Al Jazeera, ya. Jepang misalnya, hari ini Jepang itu menghadapi krisis kependudukan, ya. Krisis kependudukan. Kenapa? Yang meninggal 1 tahun itu kalau nggak salah 300.000, ya ada datanya mereka. Tapi yang lahir itu di bawah angka itu. Kenapa? Ada fenomena pertama, perempuan itu nggak mau hamil, inginnya tuh kerja aja. Kemudian laki-lakinya juga nggak mau nikah, jamaah saja, ya nggak mau nikah mereka. Ini mengancam akan populasi penduduk di satu negara. Tapi Islam tuh, masya Allah, makanya dalam Islam kan ada ajaran tazawwaju al-walud al-wadud, nikahi wanita al-walud subur al-wadud penyayang. Beberapa negara Eropa karena ada pengungsi Aljazair di negara-negara konflik itu pindah ke Eropa, kemudian dalam mereka keluarganya keluarga subur semua, ya keluarga subur semua. Maka mungkin ke depan nanti akan ada pergeseran, ya apa yang disebut dengan namanya revolusi hijau. Jadi Islam itu nanti akan memancar tuh dari kantong-kantong yang selama ini didiami oleh non-Muslim dari Eropa, karena mereka penduduknya habis, sementara Islam kaum Muslimin penduduknya naik terus, merangkak terus. Wallahu a'lam bishawab. Itu cara Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah, ya, yang senantiasa beribadah kepadanya. Ibadah dalam pengertian luas, bukan hanya sholat, ibadah-ibadah yang sifatnya makhdhah, ritual, tapi juga ibadah dalam skop yang lebih luas, ya, lebih luas. Bekerja bisa jadi ibadah, cari nafkah bisa jadi ibadah, dan lain sebagainya. Termasuk hari ini, ya, Masjid Al-Furqan ini saya ceritakan di mana-mana itu. Sebelum ada masjid yang punya program Jumat ganteng, kemudian Jumat apa lagi itu, Pak? Ngaji. Nah, terus ini hari ini Jumat apa nih? Jumat ngebul. Nah, ya saya ceritakan itu kalau pengajian, karena menarik itu, belum ada masjid yang punya ide begitu.
Nah, ide-ide ini zaman saya lihat kan ini semangat ibadah kepada Allah, iya kan? Ide ini keluar supaya orang semangat ibadah. Nah, seperti inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaidahnya begini, jangan sampai nanti bilang, wah ini bid'ah nih. Di zaman Nabi nggak ada, misalkan Jumat ngacir ya kagak ada karena nggak ada motornya juga kan. Jadi begini kaidahnya itu supaya kita nggak takut-takut. Al aslu fid dini al ittiba wal aslu fid dunya al ibtida. Ya. Kalau dalam masalah agama ikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ittiba begitu ya. Tapi kalau dalam masalah dunia, ini masalah dunia. Cara dakwah itu masalah dunia. Maka dasarnya itu adalah al-ibtida. Al-ibtida itu jamaah saya dirahmati Allah, kreativitas gitu ya. Kreativitas, silakan aja ya melakukan kreativitas. Sebagaimana misalkan tadi Qatar itu berkreasi. Ini orang datang banyak, mesti diapain? Nah, dia bikin ayat-ayat Quran, kemudian suara azan loudspeaker gitu ya, dicari muadzin yang paling enak suaranya supaya orang kesan kepada azannya itu kesannya bagus. Kalau yang tukang azannya suaranya nggak enak, mungkin mereka malah tidak simpati kepada Islam. Nah, seperti halnya hari ini, tidak kreativitas saja, berkreasi, dan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini sudah jam sarapan di jam sana. Nah, takut keburu hilang. Saya dapat juga ini tadi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selamanya dilindungi oleh Allah. Terus saudara-saudara kita yang ada di Cianjur yang kemarin mendapatkan musibah, yang ribuan di pengungsian, ribuan luka-luka, 300-an yang wafat, yang muslim, mudah-mudahan dijadikan sebagai syuhada. Ya, kemudian yang kena musibah diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan, keridhaan dalam menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai saudaranya bisa membantu, mendoakan baik dengan materi ataupun non materi untuk meringankan beban mereka. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.